Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel The Nurse. Pada video kali ini saya akan membahas tentang case finding ya, dan manajemen surveillance HIS SKB CPNS 2021 bidang kesehatan untuk perawat ahli pertama, tentunya sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS tahun ini. Materinya tentang pembahasan dan latihan soal. Sebelum memulainya, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat. Dan tentunya saya juga semakin bersemangat untuk memberikan informasi kesehatan, keperawatan, tentang STR ataupun SKB pembahasan dan soalnya. Oke, langsung saja kita mulai tentang case finding dan manajemen surveillance HIS. Case finding digunakan untuk menemukan kasus baru sebagai identifikasi awal individu atau keluarga dengan penyakit tertentu atau beresiko terhadap penyakit tertentu. Liebman, Lamberti, dan Altis 2002. Itu menurut mereka ya. Case finding atau pencarian kasus digunakan untuk mengatasi wabah. Tujuan case finding adalah menemukan sumber penularan dan atau mencari ada atau tidaknya penderita baru di masyarakat. Pada intinya, case finding itu pencarian kasus ya, tentang sumber penularan atau ada enggak sih penderita penyakit baru di masyarakat. Itu ya, secara garis besarnya. Cara kerja case finding digunakan bila dengan metode sensus dan survei mengalami kesulitan dan data hanya masalah kesehatan tertentu. Pada aktif case finding hanya mencari yang dicurigai sakit. Jadi untuk program aktif case finding ini adalah dengan cara menjaring penderita dengan melibatkan peran kader masyarakat, yaitu kader posyandu. Kelebihan dari aktif case finding adalah dapat menemukan secara tepat dan cepat penderita di suatu masyarakat yang enggan berobat. Jadi ada aktif, ada pasif ya untuk pembagian case finding itu. Nah, pada pencarian kasus aktif, cara kerja yang ditempuh pada dasarnya sama dengan penyaringan atau screening. Bedanya, kelompok masyarakat yang dituju pada case finding ialah mereka yang dicurigai terkena penyakit. Jadi mirip seperti screening ya, itu cara kerjanya. Hanya bedanya untuk kelompok yang dituju pada case finding ialah mereka yang dicurigai terkena penyakit, yang dicurigai. Pada pencarian kasus aktif ini, petugas kesehatan mendatangi daerah yang terkena wabah untuk mencari sumber penularan atau kasus baru. Pencarian kasus baru secara aktif ini ada dua macam. Pertama itu backward tracing ya, atau telusur ke belakang. Tujuan utamanya itu mencari sumber penularan. Berarti kalau backward tracing itu sumber penularan ya, mencari sumber penularan. Di sini dikumpulkan data tentang orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita sebelum penderita tersebut jatuh sakit, dengan memanfaatkan pengetahuan tentang reservoir penyakit, masa inkubasi penyakit, cara penularan penyakit, riwayat alamiah, perjalanan penyakit, serta gejala-gejala khas penyakit yang sedang mewabah, dapat ditentukan sumber penularan penyakit tersebut. Dan yang kedua itu forward tracing ya, atau telusur ke depan. Tujuan utama adalah mencari kasus baru ya.
Kalau untuk backward tracing itu mencari sumber penularan, kalau untuk forward tracing itu mencari kasus baru. Di sini dikumpulkan data tentang orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita setelah penderita tersebut terserang penyakit. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang masa inkubasi penyakit, cara penularan penyakit, riwayat alamiah, perjalanan penyakit, serta gejala khas penyakit yang sedang mewabah, dapat ditemukan kasus baru penyakit tersebut. Ada dua ya, backward tracing dan forward tracing ya, untuk pencarian kasus secara aktif. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Pada pencarian kasus yang pasif, pengumpulan data tentang masalah kesehatan tidak dilakukan secara aktif, melainkan hanya menunggu penderita yang datang berobat ke satu fasilitas kesehatan saja. Pencarian data hanya mengandalkan laporan yang ada. Jadi kalau pasif itu menunggu ya, kalau aktif itu mencari ya. Contohnya penjaringan tersangka TB paru dilaksanakan hanya pada penderita yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan terutama puskesmas, sehingga penderita yang tidak datang masih menjadi sumber penularan yang potensial. Itu contohnya ya. Oke, untuk case finding itu aja ya materinya sedikit. Pada intinya case finding itu screening atau mencari kasus baru lah gitu ya, atau pendataan gitu. Ada yang secara aktif dan yang secara pasif. Itu mungkin bisa ditarik kesimpulannya ya. Oke, lanjut ke surveillance HAIS ya, atau healthcare associated infection ya. Adalah pengumpulan data kesehatan yang penting secara terus-menerus, sistematis, analisis, dan interpretasi, dan didiseminasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu tindakan pelayanan kesehatan. Nah, surveillance itu ya mempunyai kegiatan dilakukan oleh PCN yang memiliki kompetensi, berpengalaman, dan mendapat pelatihan. Terus kegiatan surveillance dilakukan secara aktif dan terus-menerus. Hasil surveillance didiseminasikan kepada yang berkepentingan. Ini adalah kegiatan atau tujuannya atau fungsi ya, kegiatan dari surveillance ya. Terus tujuan ya surveillance itu memperoleh data dasar, kewaspadaan dini KLB, kejadian luar biasa, menilai standar mutu pelayanan sebagai sarana identifikasi malpraktek, menilai kebersihan, menilai keberhasilan suatu program PPI, meyakinkan para klinisi, dan sebagai suatu tolak ukur akreditasi. Itu tujuan surveillance. Dan metode surveillance yang ada itu, pertama itu hospital-wide traditional surveillance, kedua itu periodic surveillance, ketiga prevalence surveillance, keempat target surveillance, dan kelima outbreak threshold. Jadi ada 5 metode untuk surveillance ya. Kita bahas untuk hospital-wide ya, yaitu surveillance yang prospektif dan terus-menerus mengsurvei semua area perawatan untuk mengidentifikasi pasien yang terjadi infeksi selama di rumah sakit. Data dikumpulkan dari catatan medis, keperawatan lab, perawat ruangan. Metode surveillance ini cukup mahal dan memerlukan banyak waktu. Rate infeksi, pola mikroorganisme dihitung setiap bulan. Dan metode surveillance ini adalah metode pertama yang dilakukan oleh CDC pada tahun 1972 ya. Karena kenapa sih tradisional? Karena memang metode pertama yang dilakukan CDC, dan data yang dikumpulkan itu banyak dari catatan medis, catatan keperawatan, laboratorium, dan perawat ruangan ya. Yang kedua itu periodic surveillance. Ada beberapa cara dalam periodic surveillance, salah satunya mengikuti cara metode hospital-wide. Tetapi pada periodik ini hanya dilakukan secara interval 1 bulan dalam 1 semester. Jadi kalau 1 semesternya itu 3 bulan, hanya 1 bulan saja ya gitu ya. Kalau periodik namanya juga.
Terus namun yang paling sering dipakai pada metode ini adalah mengikuti metode target surveillance. Metode lain melakukan survei pada satu atau beberapa unit pada masa periode tertentu, kemudian pindah lagi ke unit lain. Itu untuk periodic surveillance. Lanjut ke prevalence surveillance ya. Menghitung jumlah aktif infeksi selama periode tertentu. Aktif infeksi dihitung semua jenis infeksi baik yang lama maupun yang baru ketika dilakukan survei. Jumlah aktif infeksi dibagi jumlah pasien yang ada pada waktu dilakukan survei dapat digunakan pada populasi khusus seperti infeksi mikroorganisme khusus seperti MRSA dan VRI ya. Itu untuk prevalence surveillance. Lanjut ke target surveillance ya. Banyak pendekatan kepada target surveillance. Fokus pada critical care unit, operasi kardiotorsik, transparansi ya. Hemodialisa, bakteremia, infeksi luka operasi, dan VAP ya, atau Ventilator Associated Pneumonia. Yang terakhir adalah outbreak threshold ya. Dilakukan survei ketika hanya terjadi outbreak ya. Pengingatan hasil kultur positif, peningkatan hasil kultur positif dan isolasinya meningkat. Itu untuk dilakukan outbreak threshold. Nah, ini untuk pelaksanaan surveillance-nya itu meliputi perencanaan, yaitu tentang kaji populasi, seleksi outcome atau proses, pakai definisi surveillance CDC atau WHO. Yang kedua, pengumpulan data, mencari informasi dari sumber yang tepat ya. Yang ketiga, analisa menghitung data dan menganalisa data infeksi. Yang keempat, interpretasi. Dan kelima adalah komunikasi menggunakan tabel atau grafik atau diagram batang atau diagram pie ya. Dan yang keenam adalah evaluasi ya, yaitu audit proses dan outcome assessment. Itu untuk pembahasan di case finding dan surveillance HAIS ya teman-teman ya. Lanjut kita ke latihan soal teman-teman ya. Oke, tujuan utama mencari sumber penularan adalah cara pencarian kasus aktif pada case finding, yaitu dengan cara A. Front tracing, B. Backward tracing, C. Method tracing, D. Tracking, E. Method forward tracing. Kalau teman-teman tadi menyimak, pasti bakal tahu ya jawabannya ya. Yaitu jawabannya B ya, backward tracing. Itu untuk mencari sumber penularan ya, kalau backward tracing itu. Lanjut ke soal berikutnya. Metode yang digunakan untuk menemukan kasus baru sebagai identifikasi awal individu atau keluarga dengan penyakit tertentu atau beresiko terhadap penyakit tertentu disebut apa? A. Case found, B. Method tracing, C. Case finding, D. Tracing, atau E. Method forward tracing. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, atau case finding ya. Lanjut ke soal berikutnya. Yang boleh dan melakukan kegiatan surveillance HAIS adalah A. Semua perawat yang ada di suatu instansi atau rumah sakit. B. Semua dokter yang sudah melakukan pelatihan. C. Case manager yang dilatih ATCLS. D. Perawat yang sudah melakukan pelatihan IPCN. Atau E. Semua dokter yang sudah berpengalaman di rumah sakit. Siapapun bisa ya menjadi surveillance HAIS, asalkan dia sudah pelatihan nih kegiatannya ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah D ya. Perawat yang sudah melakukan pelatihan IPCN. Kalau ada teman-teman yang punya jawaban yang lain atau koreksi ya, silahkan ditunggu koreksinya, saran dan kritiknya ya. Tujuan surveillance HAIS diantaranya kecuali A. Memperoleh data dasar, B. Kewaspadaan dini KLB, C. Menilai standar mutu pelayanan, D. Sebagai sarana mengidentifikasi malpraktek, atau E. Menangani kasus infeksi di luar rumah sakit.
Ingat ya, ini kecuali ya teman-teman ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Menangani kasus infeksi di luar rumah sakit. Buat apa ditangani kalau di rumah sakit ya? Oke, lanjut ya. Metode surveillance yang pertama yang dilakukan oleh CDC pada tahun 1972 adalah metode A. Hospital-wide traditional surveillance, B. Periodic surveillance, C. Prevalence surveillance, D. Target surveillance, atau E. Outbreak threshold. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Hospital-wide traditional surveillance. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang melakukan SKB. Semoga lancar ya, sukses semuanya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe di Nurse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.